Amal soleh teh kalau istilah kerennya karya nyata. Kalau anak soleh, waladun soleh, berarti generasi generasi hebat, generasi muda yang hebat itu waladun soleh. Udah jadi ajengan, udah banyak santrinya, udah banyak pengikutnya, udah banyak jamaahnya. Kalau orang paham konteks kajian ini, orang itu nggak bakalan udug-udug, ngerti udug-udug ya? Nggak jumawa, nggak sombong. Artinya kalau kita tahu bahwa Allah itu maha melihat, tahu bahwa Allah itu maha mendengar, lalu kita melakukan kemaksiatan, itu berarti kita sengaja berbuat jahat di hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah sadaqallahul azim wa mana fi ayatin wallahu alam bihaqiqatil murad. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sahabat channel Sufi Milenia, alhamdulillah pada malam kali ini kita bisa bertemu lagi dalam konteks ngaji ngopi ngarti fi kitabi Tajul Arus karangan Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari, yang insya Allah kajian ini dijelaskan langsung oleh Al-Ustadz Kang Ahmed. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin wa tabiatnya, wabil khususnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaatul uzma darinya di yaumil kiamah kelak. Amin. Allahumma amin. Untuk semuanya, sahabat channel Sufi Milenia, kita langsung saja untuk sama-sama menyimak kajian kita malam ini bersama Al-Ustadz Ang Ahmed. Kepada Al-Ustadz Ang Ahmed, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat Sufi Media, pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa kembali, yaitu dalam event pengajian rutin. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung terus sampai hari kiamat ya. Jadi tujuan kita adalah membuat karya nyata. Karya nyata dalam rangka mempersiapkan generasi muda. Atau dengan istilah bahasa Arabnya amal soleh. Amal soleh teh kalau istilah kerennya karya nyata. Kalau anak soleh, waladun soleh, berarti generasi hebat, generasi muda yang hebat itu waladun soleh. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang menjadi generasi orang hebat itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tabal abdu farahat bihi daruhu minal jannah wa tafrahu bihi as-sama'u wal ard war rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih membahas tentang taubat. Jadi kemarin udah dijelaskan ketika ada orang yang sudah mau bertobat kepada Allah, berarti dia ini termasuk salah satu orang yang dicintai oleh Allah. Terus apa manfaatnya kalau kita udah mau bertobat? Idza tabal abdu farahat bihi daruhu minal jannah. Jadi kalau kita mau bertobat itu udah disiapkan oleh Allah rumahnya. Disiapkan di dalam surga sebuah rumah atau sebuah gedung. Jadi artinya ini benar-benar Allah itu memberikan motivasi ke kita bahwa kita harus benar-benar mau bertobat. Tobat itu jangan diartikan sesuatu yang hina. Justru tobat itu adalah sesuatu yang keren. Nggak tobat nggak keren. Nggak tobat nggak keren. Ya karena hakikatnya kalau nggak tobat mau apa gitu. Kita mau minta ampunan siapa?
Nggak ada di dunia ini yang bisa mengampuni. Nggak ada yang bisa menerima kita apa adanya selain Allah. Apakah kita bergelimang dosa, apakah kita udah 1000 kali melakukan dosa, membunuh orang, apapun, hanya Allah yang masih tetap mau menerima kita. Jadi kalau nggak mau bertobat, ya mau apa? Gitu. Wa tafrahu bihi sama wal ard. Langit dan bumi juga merasa senang kepada orang yang bertobat ini. War Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tersenyum. Iya, keren nih budak ya. Mantap nih. Jadi kita balik lagi ke pelajaran kemarin, kita ingatkan lagi bahwa tobat itu artinya pengakuan kita sebagai hamba yang lemah, selalu melakukan salah. Itu harus mengaku. Di hadapan Allah kita harus mengaku bahwa kita ini adalah hamba yang banyak dosa. Itu intinya. Jadi apa ya? Kita hidup tuh meskipun statusnya udah jadi ustadz, misalkan udah jadi kiai, udah jadi ajengan, udah banyak santrinya, udah banyak pengikutnya, udah banyak jamaahnya. Kalau orang paham konteks kajian ini, orang itu nggak bakalan udug-udug. Ngerti udug-udug ya? Nggak jumawa, nggak sombong. Buat aing abdi teh salahnya. Ngerasa bahwa setiap hari dia ini banyak salahnya. Jadi nggak sah aing gitu. Siapa saya? Bukan. Meskipun dia udah banyak pengikutnya. Ibaratnya misalkan penceramah 1 juta umat gitu kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin 1 miliar umat ya. Soalnya penontonnya kan di YouTube miliaran gitu. Tapi tetap kalau orang udah paham konteks taubat ini, di hadapan Allah dia akan terus merasa hina, merasa rendah, merasa banyak dosa. Dan itu yang dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah yang dinamakan tawadu. Tawadu secara hakiki itu ini. Nggak kayak kita, tawadunya tawadu-tawaduan. Tawadu-tawaduan itu gimana? Tawadu yang dibuat-buat. Kita mah tawadunya kalau di hadapan orang kaya, di hadapan orang pinter. Tapi di hadapan orang yang lebih rendah dari kita nggak tawadu. Nah ini bukan seperti ini. Nah, tawadu yang dipakai oleh Kanjeng Nabi adalah tawadu yang hakiki. Kita lanjutkan ya. Falhaku subhanahu lam yardo ayyakuna muhibban bal mahbuban. Bahkan kata Allah ayyakuna muhibban. Orang ini bukan orang yang sedang mencintai lagi, tetapi orang yang sedang dicintai oleh Allah. Statusnya bukan muhib, tapi mahbub oleh Allah. Allah itu demen banget sama orang yang mau bertobat. Bahkan lebih seneng daripada seorang ibu atau seorang bapak yang kehilangan anaknya bertahun-tahun. Ketika dia pulang, seorang tua ini merasanya sangat senang sekali. Dan Allah lebih senang daripada orang tua itu. Wa ainal mahbub minal muhib. Terus apa bedanya mahbub dengan muhib? Nanti kita jelaskan. Wa uffin li abdin ya'lamu ihsanal muhsin fayajtari ala ma'siyatihi. Hina sekali seorang hamba yang tahu akan kebaikan zat yang maha baik, fayajtari ala ma'siyatihi, tapi dia sengaja melakukan kemaksiatan di hadapan Allah. Artinya apa? Artinya kalau kita tahu bahwa Allah itu maha melihat, tahu bahwa Allah itu maha mendengar, lalu kita melakukan kemaksiatan, itu berarti kita sengaja berbuat jahat di hadapan Allah. Ya memang susah sih ya. Susahnya apa? Susahnya Allahnya nggak kelihatan. Tapi kalau kita rasakan Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha tahu, terus kita kok mau-maunya melakukan maksiat, berarti di situ kita ada kesengajaan. Walakin nama arafa ihsanahu min athari isyanihi. Dan orang ini nanti akan tahu akibat dari kedurhakaannya. Wa ma arafa qadrahu man lam yuraqibuhu. Dan barang siapa yang sudah tahu posisinya dengan Tuhannya, lam yuraqibuhu, tapi dia tidak mendekat kepada Tuhannya. Dia tahu posisinya kepada Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, tetapi dia nggak mau
muraqabah kepada Allah. Ini gambaran orang-orang yang bermaksiat ya. Wa ma rubiha man istaghala bi ghairihi, dan tidak akan mendapatkan keuntungan siapapun orang yang istighol atau sibuk dengan selain Allah. Ya'lamu anna nafsa tad'uhu ilal halakah fattabi'aha. Kita tahu bahwa yang namanya nafsu itu selalu mengajak kepada kehancuran. Fattabi'aha, tapi kita selalu mengikuti hawa nafsu. Wa alima annal qalba yad'uhu ila rusdi wa asahu, dan kita tahu bahwa ajakan hati itu selalu kepada petunjuk, selalu kepada kebenaran. Wa asahu, tetapi kita selalu mendurhakai hati. Wa alima qadral mu'si wa wajahu bil ma'siyah, dan ketika kita tahu posisi kita dengan Allah, wa wajahu bil ma'siyah, tetapi kita menghadap Allah dengan kemaksiatan. Ketika kita tahu bahwa kita posisinya dekat kepada Allah, tetapi kita berani bermaksiat di hadapannya. Dan ketika kita tahu bahwa ajakan hati itu selalu kepada kebenaran, tetapi kenapa kita selalu mengingkarinya? Ini sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Silakan jawab sendiri-sendiri. Kenapa? Gitu. Ini kan masih rangkaian dalam taubat itu. Walau alima insofahu bi'azomatihi lima qabalahu biwujudi maksiyatihi. Padahal engkau tahu jika ingin mengagungkan Allah, yaitu dengan menghadap kepadanya. Tetapi kenapa justru kita menghadap kepada Allah dengan bermaksiat? Wa alima qurba maulahu wa annahu yarahu fasaru alima anhu nahahu. Dan kita tahu alima qurba maulahu, kita tahu kedekatan Allah dengan kita. Wa annahu yarahu, dan kita tahu bahwa Allah selalu melihat kita. Fasaru lima anhu nahahu. Tetapi kenapa kita bergegas atau melakukan sesuatu yang dilarang olehnya? Wa alima atharu dzambi al-murattab alaihi dunya wa ukhra wa ghaiban wa syahadatan famastahya min rabbih. Dan yang lebih parah, ketika kita ini sudah tahu bahwa setiap dosa yang kita lakukan itu akan ada efeknya, akan ada madorotnya, baik di dunia ataupun di akhirat, baik secara nyata ataupun secara tidak kelihatan. Itu pasti ada efeknya. Setiap dosa yang kita lakukan itu ada sesuatu yang menimpa diri kita, akan ada asarnya. Famastahya min rabbihi, tapi kenapa kita nggak malu kepada Allah? Walau alima annahu fi qabdatihi lima qabalahu bi mukhalafatihi. Dan ketika kita sudah tahu bahwa Allah selalu memerintahkan kita lima qabalahu bi mukhalafatihi, tetapi kenapa kita selalu membangkangnya? Bahkan di sini dijelaskan wa'alam annal ma'siyah, ketahuilah bahwa kemaksiatan tatadammanu naqdal ahdi. Setiap kemaksiatan yang kita lakukan itu akan merusak perjanjian kita dengan Allah. Ini perjanjian zaman dulu, bahwa di zaman itu kita ditanya oleh Allah, asyhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Pada zaman itu, pada masa itu kita dipersaksikan di hadapan Allah. Kita dibuat janji, kita suruh bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Dan kita menyatakan iya. Nah, kemaksiatan ini bisa merusak perjanjian itu. Wa tahlili aqdil waddi, dan juga yang akan membuka tali kasih sayang Allah, kemaksiatan itu. Wal ithari alal mualla, dan kita lebih memilih meninggalkan Allah. Wa ta'ah lil hawa, dan kita akan taat, akan nurut kepada hawa nafsu. Wa khala'a jalbabal haya, dan kemaksiatan itu akan menghilangkan sifat malu. Wal mubarazah lillahi bima la yarda, dan kita justru kadang-kadang berani mengungkapkan
sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Kalau lama-kelamaan kita melakukan maksiat, kita bisa jadi berani bermaksiat di hadapan Allah. Mubazaro, jadi nggak sembunyi-sembunyi lagi. Ma'ama fi dzalika minal athari dhahiru al-makruha fil a'dha'i. Padahal di situ maksiat yang kita lakukan nanti pasti akan ada efeknya kepada anggota zahir kita. Efek yang tidak kita sukai. Wal jumawwiti fil ain wal kasri fil khidmah, dan juga kita akan malas untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Wa tarakil hifzi lil hurmah, dan kita akan mudah untuk melakukan barang yang haram. Wa zuhuri kasfis syahwat, dan akan membuka semua pintu syahwat. Wa zahabi bi jihati ta'ah, dan kita akan berpaling dari ketaatan. Itu adalah efek-efek dari kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi mudah lupa, jadi gampang ngikutin syahwat, jadi gampang ngebuka melakukan yang haram, jadi nggak punya rasa malu. Bahkan kita ini nanti di dalamnya disebutkan ketika kita sudah terlalu dalam, terlalu sering melakukan maksiat, di samping tadi kita tidak akan malu untuk melakukan maksiat, justru kita akan senang ketika melakukan maksiat. Wa amal atharul batinah, dan efek batin dari kemaksiatan, fal qasawa fil qalb, hati itu menjadi keras, hati itu menjadi batu. Wa mu'anadatin nafs, dan selalu mengikuti nafsu. Wa dhaiqis sadri bisyahawat, dan dadanya menjadi sempit. Wa fuqdani halawati ta'ah, dan hilangnya manisnya taat. Wa taradu fil aghyaril mani'ah min buruzi syawarikil anwar, dan akan banyak sekali sesuatu yang menghalangi datangnya cahaya. Wastilai daulatil hawa, dan juga akan berdiri tegaknya bendera syahwat. Ila ghairi dzalik min taradufil irtiyab, dan lain sebagainya, banyak sekali efek-efeknya. Wa nisyanil ma'ab, dan juga tempat kembali yang jelek. Wa tulil hisab, dan orang yang gak mau tobat, yang selalu melakukan maksiat, itu akan panjang hisabnya. Walau lam yakun fil maksiyah illa tabaddulil ismi lakana kafian. Kalau seandainya nggak cukup tadi yang dijelaskan itu ya, yang membuat kita jadi merinding itu, mengganti nama seseorang yang dari ahli taat menjadi ahli maksiat, nggak cukup. Fa innaka idza kunta ta'ian tusamma bil muhassinil muqabbal. Ketika engkau menjadi orang yang ahli taat, maka engkau dijuluki orang yang baik. Wa idza kunta asiyan intaqala ismuka ilal musammal mu'rid. Ketika engkau menjadi ahli maksiat, maka julukanmu berganti menjadi ahli maksiat. Nggak cukup juga dipanggil ahli maksiat. Hadza fil intiqalil ismi, itu hanya perubahan nama. Fa kaifa fil intiqalil athar, bagaimana kalau terjadi pergantian efek? Min tabadduli halawati ta'ah bihalawatil maksiyah, dari yang pertama merasa nikmat melakukan taat, berbalik justru dia merasa nikmat melakukan maksiat. Waladzatil khidmati biladzatish syahwah, dan kita akan menjadi pengabdi syahwat, pengabdi setan lah kalau bahasa kasarnya. Hadza fi tabaddulil athar, ini hanya pergantian efek, hanya perubahan efek. Fa kaifa fi tabaddulil wasfi ba'da in kunta mausufan indallah subhanahu bi mahasini sifat yanaqisu al amru fatatasaffu indallah bimasa wi'il halat. Bagaimana jika terjadi pergantian bahwa kamu di hadapan Allah yang tadinya punya sifat ahli taat, di hadapan Allah justru kamu dicap menjadi ahli maksiat. Pertama mata di ahli maksiat menurut orang lain, ya disebut ahli maksiat kan? Nggak cukup juga. Terus kamu ngerasa senang melakukan maksiat, padahal pertama tadi senang melakukan taat, nggak cukup juga.
Yang ketiga, nanti kita di hadapan Allah dicap sebagai ahli maksiat. Kenapa disebut dicap ahli maksiat? Karena kita udah bersekongkol dengan setan itu, dengan syahwat itu, merasa senang. Makanya ada istilah, ada setan manusia, ada setan jin. Jadi bukan dia yang melakukan kemaksiatan saja, justru dia menjadi agen Ini kalau udah dicap sama Allah begitu. Hadza fi tabadduli sifah. Ini hanya perbedaan atau pergantian sifat di hadapan Allah. Fa kaifa fi tabaddulil martabah. Bagaimana kalau sampai terjadi pergantian derajat? Yang tadinya ahli taat jadi ahli maksiat. Fa ba'da in kunta indallahi minas sholihin surat indahu minal mufsidin. Yang tadinya di hadapan Allah kita termasuk orang soleh, surat indahu minal mufsidin, justru kita menjadi ahli perusak. Mufsidin, orang-orang yang merusak. Orang-orang yang merusak itu kalau bahasa kerennya koruptor. Kita itu termasuk koruptor. Koruptor apa? Ya kalau nggak koruptor duit, koruptor waktu. Orang yang merusak kan. Wabada angkun ta indahu minal muttaqin surat indahu minal khainin. Yang tadinya kita itu di hadapan Allah termasuk ahli takwa, justru kita berbalik menjadi orang yang hina. Fa in kanat adzunubu muftatahatan fi wajhika fastaghfir billah. Dan ketika kita ini dosa-dosa sudah terbuka, sudah kelihatan di wajah kita, sudah dicap ahli dosa, fastaghfir billah. Tidak ada jalan keluar yang lain kecuali meminta pertolongan kepada Allah. Wal ja'a ilaihi, dan bersegera kita menghadap kepada Allah. Wa ahussut turab ala ra'sika, dan lumurinya debu di atas mukamu itu. Maksudnya biar kita merasa malu di hadapan Allah. Wa qul Allahumma in qalani min zilil ma'siyah ila izzit ta'ah. Dan selanjutnya berdoalah kepada Allah, ya Allah, pindahkanlah posisiku dari ahli maksiat menjadi ahli taat. Wazur doroihal auliya wassolihin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan para wali dan orang-orang soleh. Wa qul ya arhamar rahimin, dan ucapkan ya zat yang maha pengasih dan penyayang. Mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat. Sepertinya sudah cukup untuk pembukaan kajian malam hari ini. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi diskusi. Apabila banyak kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit ikhtisar dari kajian yang barusan dijelaskan. Tobat itu keren. Nggak tobat gak keren. Tobat itu pengakuan bahwa kita itu manusia banyak salahnya di hadapan Allah. Kalau kita mau bertobat kepada Allah, Allah akan menyiapkan rumah-rumah yang ada di surga. Allah lebih senang, Allah lebih ridho kepada orang yang bertobat. Hina sekali seorang hamba, dia tahu Allah maha melihat, dia tahu Allah maha mendengar, tapi kita melakukan kemaksiatan dengan sengaja. Ajakan hati itu selalu berkata jujur, mengatakan yang sebenarnya. Tetapi kenapa kita selalu mengingkarinya? Mengagungkan Allah itu dengan mengikuti perintahnya. Tapi kenapa kita selalu melanggar perintahnya? Setiap dosa yang kita lakukan akan ada efek kepada kita, baik secara dunia maupun secara akhirat, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Setiap kita melakukan dosa, itu bisa merusak tali kasih sayang Allah kepada kita. Semakin kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, semakin jauh kita kepada Allah. Maksiat itu memiliki efek, salah satunya memutuskan rasa malu kita kepada Allah. Serta yang paling bahaya yaitu hati kita itu menjadi keras. Na'udzubillah. Mari kita terus melakukan tobat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Ustadz Ang Ahmed telah menjelaskan kajian pada malam ini. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu forum sesi diskusi atau pendalaman materi. Dan bagi yang ingin bertanya dipersilahkan.